Abdullah, Budi Tite dan Om Punggul, dan juga semua keluarga besar Pelaksanaan Musi yang berbahagia. Kita patut bersyukur pada sore hari ini kita bisa kumpul, bisa bersama-sama untuk saling bersilaturahim, saling memberi manfaat dan saling mengambil manfaat di antara kita, karena pertemuan di antara sesama muslim adalah harus saling memberi manfaat dan memberi manfaat. Insyaallah kita sudah tercapai ini dan akan tercapai ya. Dan sebentar lagi kita juga akan menikmati hidangan berbuka ya yang telah disiapkan oleh keluarga Yaniti, yang insyaallah dengan itu semua akan memberikan kebaikan bagi keluarga bule ya, karena insyaallah semua yang telah disiapkan itu akan menjadikan kebaikan. Amin. Kebaikan, dan insya Allah keluarga itu akan mendapatkan pahala dari semua yang menikmati. Pada sore hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang satu kisah terkait dengan tawakal. Jadi suatu saat baginda Nabi Sulaiman itu mengajak ngobrol sama semut, Mas Haidar, mengajak ngobrol sama semut. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Hai semut, kami itu setahun membutuhkan makanan berapa banyak?" Jadi Nabi Sulaiman ingin melakukan eksperimen, Mas Taufik. Jadi Nabi Sulaiman dengan bertanya, "Seberapa makanan yang kamu butuhkan untuk satu tahun?" Lalu semut mengatakannya, "Baginda, kami seekor semut akan membutuhkan kira-kira 100 butir gandum satu tahun." Oke, kalau begitu kamu akan saya siapkan satu buah rumah dan kamu tidak boleh pergi-pergi. Kamu akan saya siapkan 100 butir gandum, dan nanti setahun kembali akan aku siapkan lagi 100. Maka semut itu karena yang nyuruh baginda Nabi Sulaiman yang saking awal tidak bisa pilih-pilih ya, tidak bisa menolak. Maka semut itu masuk ke kandang, disiapkan air dan disiapkan makanan berupa seekor 100 butir gandum. Setelah itu pada tahun berikutnya Nabi Sulaiman datang lagi kepada semut itu. Kaget ya, sang baginda Nabi Sulaiman kaget. Kenapa? Ternyata gandumnya tidak habis ya. Yang 100 butir itu tidak habis, padahal semut mengatakan dia menghabiskan 100 butir setiap tahunnya. Lalu baginda Nabi Sulaiman kaget, setengah marah begitu. "Hei semut, kenapa tidak habis makanannya? Bukankah kamu mengatakan akan menghabiskan 100 butir gandum setiap tahun?" Lalu semut menjawab, "Wahai baginda, saya mohon maaf, saya tidak mungkin menghabiskan 100 butir gandum itu." "Kenapa?" kata baginda Nabi Sulaiman. "Selama ini saya bertawakal kepada Allah. Selama ini saya berserah kepada Allah, dan Allah pasti menjamin kebutuhan saya 100 butir gandum. Pada saat saya di kandang ini," kata si semut, "saya bertawakal kepadamu ya baginda. Saya tidak tahu apakah setahun setelah itu engkau datang lagi atau tidak. Ya kalau datang, kalau enggak, maka aku berhemat dengan menyisakan 50% makanan yang mestinya aku makan, karena jaga-jaga jangan sampai kalau engkau tidak datang karena engkau lupa, atau karena engkau sakit, atau karena engkau hal-hal yang menjadikan engkau tidak bisa datang, maka aku masih punya persediaan makanan." Ada hikmah besar dari peristiwa ini, Bapak, Ibu, dan juga dari semua, yaitu apa? Semut ini telah dengan tepat menempatkan kepada siapa dia harus bertawakal. Kepada Allah dia bertawakal, maka dia yakin bahwa Allah pasti akan memenuhi janjinya, atau pasti Allah pasti akan memenuhi kebutuhannya. Tapi ketika dia di dalam kandang, dia bertawakal kepada Nabi Sulaiman, yang dia manusia bisa lupa, bisa sakit, bisa mati, sehingga bisa tidak memenuhi janjinya. Hikmah yang besar yang lain adalah kita sering bertawakal kepada manusia. Kita sering bertawakal kepada gaji kita ya, yang setiap bulan datang. Wah, diarep-arep.
Bahkan sampai gue ngutang gitu ya, angsurannya adalah gaji yang akan datang. Padahal belum tentu gajian, kan belum tentu yang namanya masa yang akan datang bisa terjadi apa saja. Sering kita juga iri dengan orang-orang yang kaya. Wah, enak banget ya orang kaya, mobil ada, rezeki banyak, uang banyak. Oh, dia nggak pernah kebingungan, tidak pernah kesulitan. Setiap tahun pasti menikmati rezeki yang banyak. Padahal bisa jadi mereka tiba-tiba hilang rezekinya. Allah mencabut semua hartanya, bisa saja. Dan inilah yang sering menjadikan orang salah bertawakal. Seharusnya setiap orang itu bertawakal kepada Allah. Ikhtiar hanya menjadi sarana. Satu kisah yang ini menurut saya sangat luar biasa. Itu terjadi di Gonilan. Ada seorang pengusaha BPR, Mas Indra. BPR. Dia punya 2 BPR, punya toko kelontong besar di pasar Legi. Kaya raya. Rumahnya tuh nilainya 5 miliar ya. Dekat dengan rumah kita. Dia kalau berhibur itu mengundang penyanyi Jakarta hanya sekedar karaoke-an di rumah. Sakit duitnya turah-turah itu Kan ngancani karaoke Bang. Saya datang ke rumahnya untuk minta sumbangan masjid waktu mau Masjid Amin. 4 kali pertemuan baru ketemu dengan beliau. Pertama datang absen dulu. Saking sulitnya ditemui Mas Indra. Nah, satu saat orang ini jatuh. Nah, untuk bilang ini jatuh. Jatuh karena apa? BPR-nya diras. Tahu diras ya? Ini bahasa ekonomi orang anak BPR nanti. Diambil jadi orang-orang bernabung, memang musuh saingan saya itu menabung, lalu diambil barang-barang. Sementara uang dia itu masuk ke properti. Padahal properti itu tidak liquid, tidak bisa dijual cepat. Maka begitu mengambil uang nggak bisa, maka diumumkan oleh orang-orang yang bersekongkol untuk menjatuhkan orang ini. Bapak ini kolet, ayo segera ambil uang. Maka semua nasabahnya mengambil uang. Maka tidak bisa membayar, sehingga dia tuntut harus membayar. Kalau dia jual semua aset-asetnya, yang namanya jual aset cepat tidak mungkin ya. Namanya aset itu kan untuk uang. Rumah yang 5 miliar hanya terjual 2 miliar itu untuk uang. Akhirnya dia masuk penjara. Semua hartanya disita sama Pak. Sampai miskin bahkan yang masuk penjara, hartanya habis. Nah, satu saat ketika saya habis khutbah Jumat itu, beliau nunggu saya menunggu saya. Dulu saya nunggu dia, sekarang dia yang nunggu saya. Di luar masjid nunggu. Pak Budi, saya mau bicara. Oh iya Pak, karena saya belum hormati dia. Gimana? Katanya, tadi temanya Pak Budi tentang ujian itu luar biasa. Saya sangat tertarik. Dan saya mendapatkan 4 ibrah dari ujian kejatuhan saya dan kemiskinan saya. Pertama adalah hakikat teman, kata dia. Saya tahu hakikat kebahagiaan, saya tahu hakikat kematian, dan saya tahu hakikat kesuksesan dari peristiwa ini. Yang pertama kata dia, hakikat teman adalah ketika seorang teman itu ada teman, maka ketika kita susah dia datang. Tapi kalau ketika kita bahagia kita saja datang, itu bukan teman. Kata dia, itu yang pertama. Dan teman-teman saya ketika saya sukses, pergi semua, mesti diutangi. Yang kedua adalah hakikat kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dicapai ketika kita merindukan sudah lama. Nah itu saya terima dari istri saya katanya. Nah gimana Pak? Istri saya itu ngomong ke saya, Pak, aku kok memang kondisi kita miskin hanya rumah ngontrak, tapi aku bahagia loh Pak. Tapi bisa aku bahagia gimana Bu? Kata si suami, Pak dulu aku tuh nggak pernah bisa ketemu Papa. Papa berangkat dini hari pulang larut malam. Saya udah nggak bisa natap Papa. Sekarang Pak saya bisa natap Papa setiap hari, rasanya bahagia sekali. Anaknya pun ngomong begitu. Jadi ternyata hakikat kebahagiaan itu bukan dari materi ternyata katanya. Tapi di sesuatu yang kita rindukan, kita capek, kita dapatkan. Itu hakikat yang kedua, kebahagiaan. Yang ketiga adalah hakikat kematian kata dia. Jadi kata bapak ini, saya tidak suka sebutkan namanya. Ternyata kematian itu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Monggo Pak Di, monggo Pak Di. Ini lagi untuk Pak De diteruskan ya.
sedang kultum. Oh ya, ini senang ya. Jadi yang ketiga itu hakikat kematian. Di kampung saya itu di Bondilan ya, itu muka air tanahnya tinggi Mas Indra. Mas Taufik. Jadi kalau orang ngubur itu airnya disedot dulu, baru jenazah dimasukkan, diambil pokoknya langsung ditimbun, sehingga habis itu tenggelam. Dataran rendah ya. Dataran rendah. Lalu apa kata bapak ini? Ternyata orang kaya sama orang miskin matinya podo Pak Budi. Podo-podo tenggelam kan. Jadi saya andaikan saya kaya mati atau bisa miskin mati, nanti ujungnya sama Pak. Dan yang keempat, yang ini maksud hakikat kesuksesan kata beliau. Sesungguhnya kesuksesan itu gampang manakala kita sudah tahu jalannya. Dan saya kata dia sudah pernah sukses Pak Budi. Saya sudah pernah mencapai yang Pak Budi tahu. Sekarang saya nol, bahkan minus. Tapi karena saya tahu jalannya, kata dia, maka saya akan bisa kembali ke sana, tinggal mengulangi jalan yang pernah saya lalui. Jadi kesuksesan itu adalah manakala kita tahu jalannya, maka kita akan bisa mencapai kapan. Tahu dari mana bisa dirawain, bisa mengalami sendiri. Jadi itu hakikat ya, bahwasanya kita tidak bisa bertawakal kepada manusia, kita tidak bisa bertawakal kepada harta, kepada pangkat, jabatan, karena semua itu akan hilang, akan dengan mudah. Maka yang paling pas adalah kita bertawakal kepada Allah dan kita berikhtiar untuk memenuhi kewajiban kita sebagai hamba yang menjalankan perintah Allah. Kalau jawab itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa bersama-sama mengambil hikmah dari pengalaman hidup seseorang. Orang ini ketika saya tanya kenapa nggak pindah yang jauh sih? Kenapa ngekos di dekat kontrak di dekat rumah yang lama? Kan dulu kaya, sekarang bapak kan harusnya malu. Saya nggak malu Pak Budi. Karena kesusahan saya tinggal waktu lagi. Saya kan punya rasa tanggung jawab. Orang-orang yang mencari saya masih banyak. Kalau saya susah dicari, nanti orang-orang nggak percaya lagi sama saya. Saya harus menjaga kepercayaan orang. Luar biasa. Jadi orang kaya jatuh tapi tetap siap menghadapi omongan orang dan mentalnya luar biasa. Itu saja penelitian Mas Indra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.